Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ngasih tips sama teman-teman ya. Kebetulan kami ini pembuat sistem ya. Jadi saya lihat banyak teman-teman di luar sana yang belum terlalu paham ya bagaimana sih cara mencatat keuangan perusahaan supaya bisa comply ya dengan standar keuangan ya, akunting yang standar internasional ya. Biasa disebut GAAP ya. Saya akan coba jelasin dengan cara yang gampang ya. Kalau teman-teman udah ngerti gimana caranya mencatat ini, maka teman-teman bisa nih pakai aplikasi-aplikasi standar seperti bisa ya, ke aplikasi-aplikasi standar seperti misalnya Odoo kayak begini ya. Teman-teman akan ngerti ya nanti ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi pertama kali di akunting itu kalau mau belajar akunting ya paling paling gampang teman-teman bisa lihat di internet itu banyak ya. Pasti semua perusahaan yang standar, yang akuntingnya bagus ya, benar, itu pasti mereka punya laporan yang namanya ini, neraca atau balance sheet ya, teman-teman bisa cari aja nih. Ya, neraca misalnya tuh ada banyak tuh ya. Semua perusahaan pasti punya nih, ada Rifki dan lain-lain ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini balance sheet, balance sheet. Ya. Misalnya balance sheet apa nih? Tuh, ya. Misalkan kita mau cari balance sheet PT Indofood. Nah, tuh. Nah, ini tuh ya. Tuh. Jadi setiap perusahaan itu pasti setiap tahun dia melaporkan bagaimana posisi keuangannya lewat laporan yang namanya balance sheet ya. Nah, lalu gimana sih cara baca balance sheet ya? Gampang, gampang banget ya. Pertama, setiap balance sheet itu pasti punya ini yang namanya aset atau aktiva ya. Ini menggambarkan uang di perusahaan itu dipakai buat apa aja ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau lihat kolom aktiva ini, teman-teman bisa lihat nih. Pertama, uang perusahaan itu ditaruh dalam bentuk harta lancar ya, atau bahasa Inggrisnya current asset ya. Harta lancar itu apa? Harta yang bisa dicairkan ya secara tiba-tiba. Jadi mau saat ini dikeluarin juga bisa ya. Contohnya adalah misalnya kas nih, uang kas, ya, uang cash yang ada di bank ya. Ini masuk kategori harta lancar. Jadi perusahaan PT Barokah ini misalnya dia saat ini punya uang cash di bank itu sebesar 100.000. Lalu dia juga punya piutang atau bahasa Inggrisnya account receivable ya, sebanyak 50.000. Piutang itu apa? Piutang itu ya uang kita tapi lagi dipinjam sama orang ya. Nah, kemudian berikutnya harta perusahaan itu disimpan juga dalam bentuk properti ternyata besarnya 20.000 ya. Properti itu apa sih? Ya tanah, bangunan, ya pokoknya harta-harta yang nggak bisa dicairin dengan cepat ya. Makanya dia masuk kategori harta tetap atau tidak lancar ya. Nah, termasuk juga peralatan disimpan juga dalam bentuk peralatan kerja. Misalnya apa? Kalau misalnya perusahaan itu biasa punya mobil, lalu punya peralatan kerja ya, kalau misalnya perusahaannya kontraktor mungkin dia punya eskavator ya. Nah, ini juga ini berarti dan ternyata perusahaan PT Barokah ini dia punya peralatan kerja, harta dia disimpan dalam bentuk peralatan kerja yang kalau ditotal nilainya 10.000 ya. Nah, ada lagi juga harta bisa disimpan dalam bentuk bayar di muka. Bahasa Inggrisnya prepaid expense. Misalnya, perusahaan ini ternyata nyewa ruko selama 3 tahun ya, 5.000 ya, maka ini kita taruh 5.000 di sini ya. Jadi ini adalah yang pertama, ini adalah ini uang perusahaan itu dipakai buat apa ya. Dan di kesepakatan di akunting ya, pokoknya ini aset ini itu harus ditulis di kolom yang namanya debit ya. Jadi definisi debit itu adalah ini ya. Jadi definisi debit itu bukannya berarti uang masuk, uang keluar ya, salah ya. Itu ada zaman dulu kita menyangka bahwa uang debit kredit itu uang masuk, uang keluar. Bukan. Ini salah nih definisinya. Jadi buang ini ya. Eh, saya coret nih. Nah, ini buang ya, salah. Jadi yang benar itu adalah itu ya. Kolom debit itu dipakai untuk menaruh aset ya, seluruh akun, ini namanya akun ya. Di akunting istilahnya account ya. Jadi debit itu dipakai untuk menaruh posisi akun ya. Nah, sekarang lalu kolom ini kedua, bagian kedua itu ada yang namanya pasiva atau aset. Ini menggambarkan uang perusahaan yang di atas ini
ya. Ini sumbernya dari mana aja ya? Nah, jadi di sini di perusahaan PT Barokah ini kita bisa lihat nih bahwa Pasifa itu uang perusahaan tadi itu berasal dari pertama dari modalnya pemilik, ya. Kalau bahasa Inggrisnya equity, ini ternyata ada 10.000, ya. Lalu berasal juga dari hutang, ya, hutang dari pihak ketiga, ya, dari teman, dari bapak, dari siapapun lah, dari perusahaan lain, ya. Ini bahasa Inggrisnya liability, ya. Ternyata dia ada 20.000, ya. Dan juga bisa berasal dari untung nih, untung tahun lalu yang tidak diambil sama pemilik, ya. Namanya untung ditahan atau retain profit, ya. Ini ada sebesar 155.000, ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, jumlah Pasifa ini 185.000, ya. Sementara jumlah aktiva 185.000. Loh kok sama? Ya harus sama. Karena ini kan sumber uang, ya. Tentunya sumber uang harus, kalau ada uang sejumlah sekian ditaruh dalam perusahaan, maka tentunya harus jelas nih uang tadi 185.000 itu dipakai untuk apa aja. Nah, ini penjelasannya. Jadi itulah sebabnya makanya sumber uang, ya, kredit itu harus selalu sama totalnya dengan debit. Kalau nggak sama, itu berarti ada uang yang nggak jelas hilang kemana tuh. Misalnya ternyata ini lebih besar nih, ini 200.000, ini cuma 185.000. Nah, berarti akuntannya nggak beres nih, ya. Karena berarti ada 15.000 uang yang nggak jelas, itu larinya kemana tuh uang? Kok ngilang, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ingat, ini semua harus, kalau dia bertambah harus dicatat di kolom debit. Sementara ini, account yang ini, kalau dia berkurang, kalau dia bertambah, maka dia harus catat kolom kredit, ya. Nah, ini definisinya. Nah, sekarang gimana nih caranya kita mencatat, ya? Gampang. Nih, saya kasih ilustrasi, ya. Ilustrasi, bayangkan ini ada orang yang namanya Hamzah, ya. Ada Hamzah, ceritanya nih dia dapat peluang nih, ya, untuk menyuplai tenaga sopir, ya, bagi perusahaan milik teman SD-nya yang namanya Umar. Nih, temannya SD-nya, apa namanya, teman SD-nya Hamzah menawarkan peluang nih sama Umar. Mau nggak lo? Sorry, teman SD-nya Hamzah yang namanya Umar nawarin peluang nih sama Hamzah. Mau nggak lo nyuplai ke perusahaan gue tenaga sopir, ya? Nih, jadi berarti di sini posisi Umar adalah customer-nya si Hamzah, ya. Nah, nanti pokoknya untuk setiap tenaga supir yang berhasil disuplai sama Hamzah, maka Umar akan memberinya manajemen fee 1 kali sebesar $1.000, ya. Jadi ini ceritanya dalam dolar semua nih, ya. Nah, lalu supaya hubungan bisnis ini legal secara hukum, ya, Umar Hamzah ini masih pengusaha pemula nih, jadi dia belum punya PT ceritanya, ya. Jadi agar hubungan bisnis legal secara umum, maka Umar meminta Hamzah untuk membuat sebuah perseroan terbatas, ya. Nah, ternyata Hamzah ini orangnya gercep nih, gerak cepat nih, ya. Tanggal 20 dapat info, 20 juga dia langsung menghubungi PT Makmur yang bergerak di bidang jasa pembuatan PT dan meminta PT Makmur membuatkan PT bernama Barokah. Jadi PT-nya Hamzah yang baru ini namanya Barokah, ya. Nah, disepakati biayanya $5.000 dibayar setelah PT-nya selesai dibuat. Maka seminggu kemudian PT Makmur berhasil menyelesaikan akta dan NIB PT Barokah dengan Hamzah sebagai pemilik. Nah, di akta tertulis, ya, bahwa modal awal perusahaan adalah $10.000 sesuai dengan kesepakatan dengan Hamzah. Jadi kita kalau bikin PT itu kita ditanya nih sama konsultannya, Bapak mau modalnya berapa? Nah, di situ rupanya Hamzah menjawab $10.000. Makanya kemudian di akta ditulis nih bahwa modal awal perusahaan adalah $10.000, ya. Maka Biro Jasa, ya, Biro Jasa PT Makmur nih, ya. PT Makmur ini biro jasanya, ya. Biar jelas. Biro Jasa PT Makmur kemudian meminta Hamzah ke bank dengan bawa akta tersebut dan membuat rekening giro atas nama PT Barokah dengan setoran awal $10.000, $10.000, ya. Maka kemudian mulailah nih
transaksi pertama, transaksi keuangan pertama. Bulan Agustus, Hamzah kemudian ke bank dan dia buka rekening dan transfer $10.000 ke rekening perusahaan sebagai modal awal. Nah, oke, ini ada transaksi. Bagaimana cara nyatetnya supaya kita bisa bikin laporan keuangannya seperti ini, ya? Nah, gampang caranya. Cara nyatetnya adalah seperti ini. Pertama, lihat date Agustus 1, account-nya apa? Account-nya modal, ya. Lalu dicatat di mana 10.000-nya? Ingat, di kolom kredit. Nih, loh, kok di kolom kredit? Ya, keterangan tambahannya apa? Tulis saja, ini tambahan. Ya, sebetulnya tanpa ditulis pun ini sudah jelas bahwa ada modal sebesar 10.000. Ya, dari mana? Keterangan tambahannya dari Hamzah. Jadi inilah menggambarkan asal uang. Ya, selesai nggak? Belum selesai. Kenapa? Ini baru asal uang yang ketahuan. Yang belum ketahuan adalah tujuannya kemana? Ini disimpan di mana nih uang? Makanya kita harus ada baris kedua. Baris keduanya apa? Kita kasih tahu di sini bahwa uang yang disetor tadi itu disimpan dalam bentuk cash. Ya, besarnya berapa yang cash? Ya 10.000. Tapi ingat, catatnya di kolom debit. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh kok kenapa yang cash dicatat di kolom debit, yang modal dicatat di dalam kolom kredit? Ingat ini, ya. Lihat, modal ini adalah pasifa. Semua pasifa catat di kolom kredit. Perjanjiannya begitu. Sementara cash, ya, itu adalah kolom aktiva. Aktiva, semua aktiva catat di kolom debit. Ya, makanya tulis gitu. Nah, dengan cara pencatatan ini kita lihat nih. Sekarang kolom kredit dan debit jadi seimbang nih. Tuh, ya. Jadi seimbang. Tuh, 10.000, 10.000. Jadi berarti pencatatan kita ini tuntas. Ya, sudah benar. Kadangkala orang menambahkan di sini kolom balance ya, buat ngecek. Nih. Jadi kadang-kadang ini harus nol ya. Jadi ini sum ya, misalnya sum. Jadi kolom balance ini harus ini. Nih, jadi ini dikurangin. Ya. Ini dikurang. Oh sorry, debit kurang kredit ya. Berarti sum ini, nah dikurangin ini, itu harus nol. Kalau nol berarti pencatatan kita sempurna. Nah ini nol ya. Pencatatan kita berarti sempurna. Ini saya kasih ini. Nah ya, berarti sempurna. Dah, selesai transaksi ini. Ya, transaksi ini berarti selesai. Sudah tercatat dengan sempurna. Karena balance-nya sudah nol. Nggak ada yang kelupaan kita. Oke. Oke, kemudian bulan tanggal 2 Agustus, kemudian ada transaksi lanjutan ya. Nah, namun untuk berburu mencari para sopir ini, Hamzah membutuhkan paling tidak 20.000. Karena itu, Hamzah meminjam 10.000 lagi nih dari adiknya, Ali. Dan berjanji mengembalikannya dalam waktu 2 tahun. Hamzah meminta Ali mentransfer ke rekening perusahaan. Bagaimana nyatetnya? Lihat cara nyatetnya. Tanggal 2 berarti Hamzah berhutang nih. Catat dalam bentuk hutang. Ingat, hutang itu berapa besarnya? 20.000 hutangnya. Ya, dari mana? Dari Ali. Kenapa hutang dicatat di kolom kredit? Ingat, hutang itu adalah nih, pasifa. Pasifa selalu catat di kolom kredit, ya. Nah, makanya di sini hutang catat kolom kredit, ya. Selesai belum? Belum. Karena di sini lihat balance masih tuh min 20.000, ya. Kita harus bikin satu lagi. Kan hutang ini disimpan dalam bentuk apa di perusahaan? Ini kan sumber uang nih. Ini kan sumber uang, ya. Kredit itu sumber uang. Nah, sekarang pertanyaannya, hutang ini tadi yang 20.000 tadi disimpan dalam bentuk apa? Nih, aktivanya, ya. Dalam bentuk cash 20.000 karena kan si Ali tadi transfer, ya.
nih, Ali kan disuruh transfer. Berarti dalam bentuk cash disimpannya, cash di bank. Ya, lihat. Sudah tunai belum? Kita hitung aja balance-nya. Tuh, sudah tunai. Berarti artinya pencatatannya sempurna. Ya, sumber uang dan tujuannya itu sudah tercatat sempurna. Selesai transaksi ini. Ya. Sekarang kita pindah ke transaksi berikutnya. Untuk peralatan kerjanya, Hamzah membeli laptop bekas seharga 500. Pembayarannya cash dalam bentuk transfer. Gimana nyatetnya? Sama seperti tadi ya. Pertama, kita catat ini dulu. Apa? Terserah sih ya, mau. Pertama kita catat ini ada equipment. Ya, kan laptop itu equipment. Ya, equipment. Lihat, equipment. Mana equipment? Nih, equipment. Equipment harus dicatat di kolom debit kalau bertambah. Berarti artinya apa? Equipment itu kita catat di kolom debit. Ya, berapa? 500. Kan dia bertambah ya equipment-nya. Nah, equipment bertambah 500. Dari mana uang untuk membeli equipment ini? Nih, pembayarannya cash dalam bentuk transfer. Nah, berarti sekarang cash-nya, lihat, nih, lihat cash. Cash kalau bertambah harus dicatat di debit, ya. Tapi saat ini cash-nya bukan bertambah, tapi berkurang karena dipakai buat beli equipment. Maka kita mesti mencatat karena dia berkurang, maka kita mesti mencatatnya di kredit. Jadi berarti nih, equipment kan nambah ya. Yang berkurang apa? 500 dari mana? Dari cash. Tuh. Karena cash berkurang, kita catatlah dia di kolom kredit. Tuh. Ya. Jadi karena apa di kolom kredit? Karena kan kita udah ingat nih ininya, kesepakatannya. Kalau dia bertambah, catat kolom debit. Maka kalau dia berkurang, catatnya di kolom kredit. Nih, ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Tuh. Nah, lihat. Kita lihat lagi balance-nya. Kalau di sini nggak balance dia. Ada lebih 500. Pas di sini, balance dia. Ya, berarti lagi-lagi transaksi sudah ini sudah apa tercatat sempurna ya. Nah, sekarang mulai transaksi nomor tahun ketiga. Tanggal 3 Agustus. Untuk mencari driver, Hamzah membayar 5.000 perak. Untuk mencari iklan. Untuk membayar 5.000 untuk memasang iklan di Facebook. Ya, 5.000 perak. Nah, jadi date-nya, lihat date-nya tanggal 3. Nah, sekarang account-nya apa ini? Ya. Nah, saya belum jelasin ada satu account yang kurang di sini. Ya, lihat. Nih, yang kurang itu adalah account biaya. Saya belum sebutin di sini. Kalau bahasa Inggrisnya expense. Ya. Sama satu lagi, penjualan. Ini sales. Ya, expense atau cost. Nih, ya. Nah, kenapa kok penjualan sama biaya nggak muncul di ini, di laporan keuangan? Muncul sebetulnya, tapi munculnya di sini. Nih, profit. Ya, kenapa profit muncul di profit? Karena profit itu untung, fit atau cuan, ya, itu kan berasal dari penjualan dikurangin biaya. Nih, dikurang biaya, gitu kan? Jadi sebetulnya dengan memasukkan ini, ya kita sekaligus ini. Ini tadi, untung ditahan ini, ya, boleh kita jadikan dua account, ya. Pertama account, jadi boleh nih kita ganti ya, kalau kita mau. Nih saya bikin lagi nih, ya. Nih saya duplicate, ya. Nih,
Nah, ini ya. Nah, sekarang boleh nih kalau mau, saya bisa bikin begini. Untung ini di sini adalah penjualan atau sales. Nah, di sini ini di sini berarti biaya atau cost atau expense. Nah, gini, boleh saya tulis begini ya. Jadi ini tadi berapa ya? Ini misalnya 30.000. Misalnya ini penjualan misalnya kita ada lihat tadi berapa ya untungnya? Untungnya kan 155.000. Jadi berarti kira-kira di sini 155. Oh, gini. Di sini kita bikin aja misalnya eh ini cost-nya misalnya kita bikin 30.000. Nah, ini ya. Jadi ini nih. Misalkan kita bikin boleh nih kita mencatat begini. Pokoknya penjualan ini juga kan dia kan ini ya. Ini kan sumber uang ya penjualan itu. Jadi sumber uang itu ada modal, hutang, penjualan. Ya, makanya dia ditaruh di kolom kredit. Biaya itu kan juga menunjukkan kemana uang itu dipakai. Jadi ini juga ini ditaruh kalau bertambah ini ditaruh di kolom debit ya. Makanya kembali ke sini ya. Jadi ini berarti kita di sini ada cost ya. Cost-nya berapa? Lihat, uang ini keluar dalam bentuk cost. Berapa keluarnya? 5.000 ya. Di mana naruhnya? Ya di kolom debit. Kenapa kok di kolom debit? Ya ini sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia bertambah ya, karena biaya ini adalah aktiva, maka kalau bertambah dia ditaruh kolom debit ya. Kalau berkurang dia di dalam kolom kredit ya. Nah, jadi karena dia kolom debit, akunnya akun debit, maka ya dia kita catat di sini ya. Jadi kita ada pengeluaran buat kos nih 5.000 ya. Si keterangan Facebook ya, iklan. Nah, gitu ya. Nah, lihat sudah selesai belum? Belum, pasti. Lihat masih nggak seimbang ya. Nah, jadi sekarang mulai misalnya ya, ini kan tujuannya untuk pembayaran kos Facebook iklan ya. Asal uangnya dari mana? Dari mana kita bayar? Oh ya, kita bayar misalnya dengan transfer cash ya. Berarti sumbernya itu dari cash ya. Cash itu di mana? Cashnya jadi apa? Cash itu kan kolom debit ya. Ini kan kolom debit nih cash nih. Kalau dia bertambah. Tapi karena ini kan cashnya diambil kan jadi berkurang. Maka kita taruh di kolomnya kredit. Gitu ya. Lihat sekarang balance-nya jadi 0 lagi. Berarti sudah selesai pencatatan kita. Ya. Nah, sekarang misalkan ternyata misalkan 20 Agustus, ternyata dia berhasil nih. Ya. Hamzah berhasil menyuplai misalnya 2 sopir ya dan menerima uh, marketing menerima fee sebesar berapa tadi? Sepakatannya kan 1.000 ya. Berarti 2.000. Nah, lihat. Ini misalkan September lah ya. September tanggal 5 ya. Nah, fee ini dibayar oleh apa nama PT-nya? Oleh Hamzah, perusahaan Hamzah. Nah, misalkan dalam bentuk transfer cash ya. Nah, berarti ini kita catat cash. Nah, sekarang
fee ya. Fee itu kan masuknya sales ya, pendapatan. Nih, kalau kita lihat di sini kan dia masuk ke sini, penjualan ya. Berhasil dia penjual ya. Dan dia bertambah, penjualannya jadi bertambah ya. Ingat karena dia adalah kredit, account kredit, maka pertambahannya harus kita tulis di kredit. Jadi berarti dia dapat 2.000. Nah, gini ya. Sekarang uang ini, 102.000 ini disimpan kemana? Nah, di sini kita udah dikasih tahu nih. Lihat nih, kalau di sini pasti belum balance. Tuh, karena masih satu kita. Satu apa entry ya, satu cat record ya. Accounting standar itu biasanya disebut double entry. Kenapa? Karena satu kali pencatatan itu harus selalu dua, dua begini nih, ini dua nih, ini dua, misalnya, ini dua, ya, ini dua. Karena kita harus mencatat apa tujuannya apa, dana itu, lalu sumbernya dari mana, ya. Jadi ini kan baru ketahuan tujuannya. Ini baru ketahuan asalnya, sumbernya dari mana? Dari sales 2.000. Nah, setelah kita dapat uang dari sales ini, lalu uangnya disimpan di mana? Itu harus dicatat, ya. Dalam hal ini disimpan dalam bentuk cash. Nah, cashnya jadi bertambah atau berkurang? Dalam hal ini tentunya bertambah karena dapat uang, ya, di sini ya. Tuh. Jadi dia harus bertambah. Kalau bertambah di mana? Rekamnya di debit atau kredit. Kita lihat di sini. Nih, cash itu adalah kalau bertambah debit, ya, maka kita catat di sini. Debit 2.000. Nah, coba lihat sekarang. Kalau kita balance, sama dia 0 sekarang. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mudeng ya. Mungkin ini awalnya agak tricky ya, tapi kalau sering dipraktekin, ini akan jadi sangat intuitif ya. Saya sendiri sebetulnya engineer ya. Saya belum pernah, bukan orang akunting ya, tapi karena saya ya wira swasta ya, saya harus menguasai ini ya. Karena kalau enggak, perusahaan saya akan berantakan keuangannya ya, dan nggak standar. Saya nggak akan bisa pakai aplikasi-aplikasi standar kayak begini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan barokah buat teman-teman semua.